lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbanudin Sitabodi dari kelompok 4 mau mempresentasikan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu ditandatangani 2 September 1945 di kapal USS Missouri. Peristiwa ini dipicu oleh pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang tak punya pilihan selain menyerah. Pengeboman ini merupakan puncak dari serangkaian operasi militer Sekutu yang sebelumnya melibatkan kapal selam dan penyebaran rinjau di lepas pantai Jepang, serta pengeboman industri strategis Jepang termasuk galangan kapal. Sebagai negara dengan sumber daya alam terbatas, Jepang sangat beruntung pada pasokan bahan mentah dari negara-negara yang didudukinya, termasuk Indonesia. Untuk kepentingan perang dan perekonomiannya, menjelang kekalahannya, Jepang menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan dalam dengan mengorbankannya nyawa 100 juta rakyatnya dengan bom hidup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lutfanar Aini dari kelas 11A dengan nama kelompok Saung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proklamasi. Saya di sini akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso telah mengumumkan sikap resmi pemerintah Jepang bahwa daerah Hindia Timur Indonesia akan diperkenakan merdeka. Pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa Letjen Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan yang disebut Dokuritsu Junbya Konsakai atau BPUPKI. Lalu diserahkan pada 29 April 1945. Sehari setelah pengeboman Sekutu atas kota Hiroshima, yaitu tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Kehancuran besar akibat serangan Sekutu dan pengeboman atas kedua kota penting ini membuat Jepang tak berkutik dan menyerah secara resmi pada 15 Agustus 1945. Dinamika perbedaan pendapat. Tanggal 12 Agustus, sekembalinya dari Dalat, Vietnam, ketiga tokoh mengabarkan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu pada 15 pada tanggal 15 Jepang menyerah kepada Sekutu. Lalu pada tanggal 22 September perjanjian penyerahan diri Jepang kepada Sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Misto. Pada tanggal yang sama, golongan muda menanggapi dengan lalu Maeda membenarkan berita kapitalis itu. Maeda membuka jalan dan memberi lampu hijau kepada mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan dalam wadah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus, Soekarno-Hatta mengumumkan dan mengundang pertemuan PPKI. Lalu, pada 15 Agustus sore harinya, Sultan Nyair menemui para pemuda di markas pemuda di Menteng Raya untuk
pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan terbaru terutama rencana Soekarno dan Hatta menggelar sidang PPKI pada 16 Agustus. Sebagaimana sudah dapat diduga, kaum muda menyatakan akan memboikot pertemuan PPKI itu. Akan tetapi mereka juga menyadari boikot tidak akan membatalkan pelaksanaan sidang PPKI. Lalu mereka atas dasar itu golongan muda memutuskan sekali lagi mendesak Soekarno dan Hatta membatalkan sidang PPKI serta memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada 15 Agustus malam, setelah mendapat laporan dari Darwis Wikana, golongan muda kembali menggelar rapat. Kali ini di Jalan Cikini 71. Dapat rapat itu, mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Selain menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang, terutama melalui PPKI, terkait pula rencana pelaksanaan proklamasi, rencana penculikan itu juga dapat menjadi alat kelompok pemuda untuk memaksa Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, pada 16 Agustus 1945 dini hari, aksi penculikan ini mengecewakan Bung Karno, namun golongan pemuda itu menganggap sebagai sebuah tindakan patriotik. Rapat juga tidak jadi dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maulidana Pisah dari kelas 11A. Di sini saya dari kelompok Saum atau kelompok puasa yang membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang penyusun naskah proklamasi Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok. Laksamana Tadashi Maeda membawa keduanya ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto dan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, kedua jenderal tersebut tidak setuju atas kemerdekaan Indonesia karena Jepang menjaga status quo. Nah, lalu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Mereka melaksanakan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi bersama tokoh lainnya seperti Ahmad Subarjo, Sukarni, Burhanuddin Muhammadiyah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang berdiskusi. Insinyur Soekarno sedang menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo mereka menyumbang ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetiknya dan ditemani oleh Burhanuddin Muhammadiyah. Setelah naskah selesai diketik, Insinyur Soekarno menyarankan agar semua tokoh yang hadir membubuhkan tanda tangannya, namun disepakati bahwasannya hanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Lalu setelah itu mereka mendiskusikan lokasi pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya mereka merencanakan pelaksanaan proklamasi tersebut di Ikada Jakarta, akan tetapi berpindah ke halaman rumah Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk menghindari bentrok dengan tentara Jepang. Dan pada saat itulah proklamasi Indonesia dilaksanakan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina dari kelas 11A kelompok Saum. Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno telah dipenuhi sejumlah pemuda. Para pemimpin bangsa, baik dari golongan tua maupun golongan muda, berdatangan ke lokasi tersebut. Tanggung jawab keamanan lokasi diserahkan kepada Kodanca Latif Hendra Ningrat. Tiang bendera yang terbuat dari
batang bambu yang telah disiapkan oleh Kudanco Suhud. Tiang bendera tersebut ditancapkan di halaman Soekarno. Di tiang sederhana inilah bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati akan dikibarkan. Dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih dikibarkan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan teks proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan dan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Kudanco Suhud dan Latif Heningrat didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Soewirejo dan sambungan pemimpin barisan pelopor Dr. Muwardi. Peristiwa penting yang telah membawa perubahan yang sangat besar lagi bangsa Indonesia, karena proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, negara Republik Indonesia lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Hosokanri Kyoku atau Pusat Jawatan Radio, Waidan B. Palenewen, yang menerima teks proklamasi dari seorang wartawan kantor berita Domei yang bernama Syahrudin. Selanjutnya, ia memerintahkan operator radio tersebut, Efuz, agar berita proklamasi segera diudarakan oleh 3 penyiarnya, yaitu Yusuf Pronodipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Setelah siaran kedua, seorang tentara Jepang masuk ke ruangan radio sambil marah-marah karena penyiaran berita proklamasi serta memerintahkan penghentian siaran tersebut. Meskipun demikian, atas perintah Palenewen, berita proklamasi tetap disiarkan. Jepang juga melalui pemimpin angkatan bersenjatanya di Jawa meminta kepada Domei agar meralat berita tersebut dengan menyatakan berita tersebut sebagai sebuah kekeliruan. Lagi-lagi permintaan Jepang diabaikan. Sebagai akibatnya, kantor berita Domei disegel pada 20 Agustus tahun 1945 dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Yusuf Pronodipuro yang merupakan seorang pembaca berita di Radio Domei ternyata berhasil membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio seperti Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Selain melalui saluran radio, berita tentang kemerdekaan Indonesia disebarluaskan juga melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coretan-coretan di gerbong kereta api dan dinding kota. Pada 20 Agustus 1945, misalnya, hampir semua harian yang diterbitkan memuat tentang proklamasi kemerdekaan.
Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain BM Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Selain melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Nama para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi adalah 1. Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, 2. Samratulagi dari Sulawesi, 3. Teuku Purja dari Sunda Kecil Bali, 4. Hamidan dari Kalimantan. Melalui berbagai cara dan media tersebut, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luaskan ke wilayah Indonesia dan ke luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang reaksi langsung dan spontan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan adalah dengan menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara seperti radio, surat, kabar, dan pamflet. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, mengadakan rapat raksasa seperti di lapangan Ikatan Atletik Jakarta. Yang ketiga, yang keempat, melucuti senjata pasukan Jepang dan mengambil alih aset Jepang. Beberapa contoh reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan di berbagai daerah antara lain di Pekanbaru, warga mengibarkan bendera merah putih di kantor PTT pada 15 September 1945, diikuti pengibaran di kantor Sucokan pada 16 September 1945. Yang kedua, di Bukit Tinggi, masyarakat mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya di Jam Gadang pada 21 Agustus 1945. Yang ketiga, di Sultan Hamengkubuwono XI menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia pada tanggal 5 September 1945. Perlucutan senjata dan pengambilan aset Jepang dipelopori para pemuda bangsa Indonesia, melucuti antara Jepang dan menguasai gedung-gedung penting yang dikuasai Jepang. Pelucutan persenjataan Jepang terutama dimaksudkan sebagai berikut. Pertama, mendapatkan senjata untuk modal perang. Yang kedua, mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu. Yang ketiga, mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Tindakan heroik ini dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada 19 September 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi tindakan orang-orang Belanda yang sebelumnya menjadi bekas tawanan perang Jepang. Jepang menduduki Hotel Yamato serta mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru di puncak hotel tersebut. Tindakan ini dibantu tentara Sekutu Rakyat Surabaya yang menyaksikan berkibarnya bendera tersebut. Geram, maka untuk menghindari konflik, Presiden Sudirman meminta orang-orang Belanda untuk menurunkan bendera tersebut. Yang kedua, Yogyakarta. Di kota ini, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada 26 September 1945. Diawali dengan pemogokan pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Mereka memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, Banda Aceh. Pada 6 Oktober 1945, para pemuda di Banda Aceh dan para tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API pada 12 Oktober 1945.
pemimpin tentara Jepang memanggil para pemimpin API dalam pertempuran tersebut. Pemimpin tentara Jepang menyatakan, meskipun Jepang kalah, masih menjadi tanggung jawab mereka sampai datangnya tentara sekutu Indonesia. Yang keempat, Sumatera Selatan. Perebutan kekuasaan di Sumatera Selatan terjadi pada 8 Oktober 1945. Peristiwa tersebut berawal ketika Presiden Sumatera Selatan Abdul Karim Ghani bersama seluruh pegawai pemerintahan melakukan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. Diumumkan juga dalam upacara itu bahwa mulai saat itu seluruh keresidenan Palembang hanya akan tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang kelima, Semarang. Peristiwa ini lebih dikenal dengan pertempuran 5 hari Semarang karena langsung selama 5 hari, yaitu pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran ini berawal ketika para pemuda Cepiring menuju penjara Bulu di Semarang. Sebelum sampai di penjara tersebut, sebagian tawanan melarikan diri dan meminta perlindungan ke Batalion Kido Butai di Jatengaleh, Jawa Tengah. Yang keenam, Kalimantan. Di dukungan tersebut, proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih, serta mengadakan rapat-rapat pada 14 November 1945 sekitar 8.000 orang dengan gagah berani mengumpul di kompleks Nica sambil mengarak bendera merah putih. 7. Sulawesi. Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi Samratulangi dengan merebut gedung-gedung vital dari tangan polisi Jepang di Gorontalo. Misalnya, para pemuda berhasil merebut senjata dan markas-markas Jepang pada 13 September 1945. Kedelapan, Sumbawa. Pada Desember, rakyat Sumbawa berusaha merebut pos-pos militer Jepang di Gempe, Sape, dan Raba. Pada 13 Desember, para pemuda secara serentak menyerang pos-pos tersebut.